Dia mengatakan bahwa disebabkan hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka adalah sulit untuk membuat definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Dalam konteks ini, Immanuel Kant mengatakan bahwa tidak ada seorang jurist pun yang dapat atau mampu membuat suatu definisi mengenai suatu definisi hukum. Yo, what's up bro, halo semua. Jangan lupa makan, penting banget sih makan. Iya kali ya. Oke, jadi apa kabar semua? Baik, sehat loh, semua harus sehat-sehat semua ya. Sini saya akan mungkin di video ini lebih ke apa ya, lebih ke pengertian hukum. Tapi ini menurut yang saya tahu juga ya, tidak semua gitu, karena saya juga masih apa ya, masih kurang soal mengetahui lebih dalam lagi. Cuma mungkin yang umumnya aja mengenai apa itu hukum ya. Jadi apa salahnya sebetulnya kita membuat pengertian, bukan pengertiannya, maksudnya sudah ada pengertian tapi kita buat semacam video seperti ini sebagai pembelajaran juga sih menurut saya, dan semoga ada yang bisa kita dapatkan dari video tersebut. Yang mungkin langsung ke videonya. Buat yang baru gabung silahkan klik subscribe dan jangan lupa nyalain loncengnya. Oke, itu aja, langsung ke videonya, let's go. Ya, jadi para filsuf hukum dan para ilmuwan sosial waktu itu sama-sama berupaya memberikan definisi yang apa ya, yang tak terhitung jumlahnya gitu loh. Jadi banyak sekali definisi mengenai hukum itu apa. Ragamnya itu sungguh, bisa dikatakan sungguh banyak ya, sehingga mencerminkan, beberapa kelompok itu mencerminkan perbedaan pandangan mengenai hukum, perbedaan dan tujuan dan penulisan tentang hukum. Jadi sebelum hukum itu ada, betul-betul ada, jadi banyak sekali pandangan mengenai hukum serta penulisannya gimana. Contohnya jenis yang pertama itu soal institusional. Nah, di banyak masyarakat ada orang dan institusi yang menurut kelasimannya merupakan bagian dari sistem hukum. Definisi yang jumlahnya sangat banyak sebetulnya memiliki apa ya, setting sosial tersendiri. Masing-masing definisi itu berparadigma berbeda, sehingga hampir semua orang yang mendefinisikan hukum itu memiliki kerangka dasar yang berbeda pula. Maka dari itu semakin hukum didefinisikan, maka definisi-definisi itu semakin apa ya, bisa dikatakan mengaburkan atau menghilangkan makna hukum sebagai suatu nilai norma atau bahkan instrumen. Nah, problem pendefinisian ini dirasakan juga oleh ada ahli hukum, siapa sih namanya kalau nggak salah itu. Intinya ada kata-katanya seperti ini loh. Saya sempat tulis waktu itu. Nah, dia mengatakan bahwa disebabkan hukum tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka adalah sulit untuk membuat definisi tentang hukum yang dapat memuaskan orang pada umumnya. Itu kira-kira ya. Nah, bagi Kish, jadi saya cari nama itu, dia itu namanya kalau nggak salah Kish ya, Kisch. Jadi sebelum K namanya itu mungkin ada MR dulu baru DR baru Kish gitu loh. Bagi dia itu kita menangkap apa ya, bangunan dasar pendefinisian, maka hukum itu adalah sesuatu yang abstrak, sekalipun fakta-fakta di lapangan adalah konkret. Hukum adalah sesuatu yang tidak bisa dijamah dan dipandang dengan kacamata manual gitu loh. Jadi tidak semata-mata ya itu. Maka dari itu kita bisa garis bawahi ya, hukum itu adalah sesuatu yang abstrak, sekalipun fakta-fakta lapangan konkret. Itu menurut Kish ya, bahwa hukum adalah sesuatu yang abstrak sekalipun fakta-fakta lapangan itu konkret. Nah, maka dari itu tidak ada hukuman yang dapat membuat masyarakat atau orang merasa puas. Tetapi yang bisa dilakukan adalah menghukum orang dengan standar keadilan yang limitatif, dengan menggunakan atau dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum, baik itu fakta hukum, hukum konsep ataupun sekaligus perundang-undangan.
gitu loh. Jadi poinnya di situ bahwa tidak ada hukum yang dapat memuaskan seseorang gitu loh. Maka dari itu kita hanya bisa membuat seseorang atau menghukum seseorang dengan melihat standar keadilan yang limitatif, dengan memperhatikan atau dengan memperhatikan instrumen-instrumen hukum, baik itu fakta hukum, konsep hukum, serta perundang-undangan yang ada dan berlaku. Karena itu hukum bukan hanya sekedar sekedar teori, bukan sekedar limitasi ataupun dasar definisi, bukan juga fakta-fakta atau aturan-aturan, tetapi hukum itu akumulasi kolektif sehingga membentuk suatu paradigma hukum, sehingga dengan paradigma itu hukum mampu menjawab persoalan-persoalan kemasyarakatan. Jadi coba kita kembali lagi pada, memang kalau kita perhatikan ya, semakin banyak definisi itu semakin semakin menimbulkan atau memunculkan anggapan kita bahwa hukum itu memang sangat luas gitu, sehingga banyak orang yang mendefinisikan hukum dari berbagai variasi yang berbeda-beda. Bahkan hukum oleh sebagian pemikir itu memang didefinisikan secara berbeda-beda memang gitu. Nah, dalam konteks ini Immanuel Kant mengatakan bahwa tidak ada seorang yuris pun yang dapat atau mampu membuat suatu definisi mengenai satu definisi hukum. Dan banyak lagi pendapat dari Lyot ya tulisannya itu, kalau coba kalian search lah, dan Ilbe Kurson deh kalau nggak salah, Kurson, dan banyak pendapat lagi sebetulnya. Ya mungkin langsung saja ke pembahasan akhirnya, tapi sebenarnya masih banyak lagi sebetulnya yang sebelumnya mungkin pendapat-pendapat yang masih banyak belum saya sebutkan. Jadi dari berbagai aliran yang berlaku silih berganti dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah hukum, Julius Stone menyimpulkan bahwa ada tujuh cara atau langkah kumulatif ya, atau cara kumulatif dalam memberikan definisi terhadap hukum. Yang pertama itu, kalau saya nggak salah, hukum adalah keseluruhan gejala atau fenomena yang yang sifatnya itu kompleks. Nah, bagaimana penjelasannya itu tentang bisa disebut tidak dapat dijawab dengan cara atau dengan suatu definisi. Nah, yang berikutnya itu hukum merupakan norma yang mengatur tingkah laku lah. Jadi tingkah laku atau behavior manusia, yaitu menjelaskan tingkah laku bagaimana yang seharusnya dilakukan. Jadi hukum kan memang seperti itu kalau kita lihat secara yang sekarang ini. Jadi hanya mengatur tingkah laku gitu loh. Dan sebetulnya masih banyak lagi, masih ada 5 ya. Tadi saya sebutkan 7, tapi coba kalian cari aja. Jadi kalian bisa cari aja di Google atau di mana lah, terserah. Tapi sepengetahuan saya ada 7, tapi saya hanya mengetahui 2 dan masih ada 5 lagi yang kurang saya belum saya baca sebetulnya. Jadi kalian cari aja deh di Google, pasti ada kayaknya deh. Tapi ya nggak tahu juga sih, atau kalian beli buku aja situ, beli buku banyak-banyak, beli buku lah, baca-baca buku gitu loh. Ya mungkin itu aja sih untuk video kali ini, dan semoga tidak ada kesalahpahaman. Intinya saling belajar ya. Semoga ada yang lebih pakar yang melihat video ini ya, atau lebih tahu, silahkan komen dan berikan tanggapannya dan berikan tambahan jika ada yang kurang gitu loh. Nah mungkin itu aja. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen penting juga, dan share ke teman-teman kalian. Dan ya mungkin itu aja. Sehat selalu untuk kalian semua. See you next time. Bye. If you think I'm such a happy person,